Skyhammer-nya. Dan setelah ia menggabungkan teknik hidden dari sekte Tang dengan Skyhammer-nya, akhirnya ia berhasil menyempurnakannya. Dan kini Tang San sudah mencapai level 52 sejak kenaikan level ke-50-nya tahun lalu. Di sini Tang San mengeluhkan tentang perlambatan kenaikan levelnya dari level 50 ke level yang lebih atas. Tetapi ayah Tang San memberitahu Tang San kalau dari level 50 ke 60 itu memanglah tidak mudah. Bahkan ia sendiri dulu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk bisa mencapai level 60. Namun kali ini ayah Tang San hanya memberinya waktu 4 tahun untuk bisa mencapai level 60. Kemudian ia juga menambahkan bahwa semua yang diajarkan guru Tase memanglah sudah sangat bagus. Tetapi masih ada yang kurang, yaitu aura membunuh. Ayah Tang San kemudian memperlihatkannya seperti apakah aura membunuh itu. Menggunakan mata demonnya, Tang San bisa melihat bentuk asli dari aura membunuh, yang kemudian mengingatkannya dengan perkataan guru Tase, di mana jika seseorang sudah mencapai level kesempurnaan, maka orang itu akan bisa mengeluarkan aura yang mengerikan itu. Kemudian Tang San berkata bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan aura membunuh itu. Lalu ayah Tang San berencana 2 hari lagi, ia akan membawanya ke tempat yang akan bisa membuatnya mempelajari aura membunuh, yaitu Assalamualaikum semuanya, marhaban ya Ramadan. Walaupun sudah 2 kali kita menunaikan ibadah Slaughter City, yang secara kebetulan tempat itu akan menjadi tempat latihan dari Hulina. Kemudian ia sempat diperingati oleh Ratu Pontiff, jika ia berlatih di tempat berbahaya itu, maka kecil kemungkinan ia akan bisa kembali dengan selamat, dan juga menawarinya untuk latihan di Dead Canyon saja, karena di sana dia akan mendapatkan perlindungan dari Doulo Master Spirit Hall. Demi membalaskan dendamnya terhadap Tang San, Hulina tetap membulatkan tekadnya untuk berlatih di Slaughter City, dan ingin berkembang dengan usahanya sendiri, karena jika ia latihan dengan perlindungan dari Doulo Master, itu tidak akan membuatnya cepat berkembang. Ratu Pontiff kemudian menyetujuinya, dan sebelum kepergiannya, Ratu Pontiff memberinya tulang roh jenis kepala kepada Hulina untuk menambah kekuatannya agar bisa cepat berkembang. BTW, Hulina ini adalah murid kesayangannya Ratu Pontiff, yang rencananya di masa depan dialah yang akan menjadikan Pontiff selanjutnya. Di suatu tempat, terlihat Tang San dan ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju tempat latihan aura membunuh. Namun sebelum itu, Tang San harus memiliki kekuatan cincin kelimanya. Ayah Tang San kemudian menyuruhnya untuk duduk dan mengeluarkan rumput peraknya untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat sosok ibunya yang sedang berjalan menjauhinya, dan juga disusul dengan suara seseorang dari suatu tempat yang memanggil Tang San dengan sebutan Raja. Tang San yang sangat penasaran mulai menghentikan kultivasinya dan beranjak untuk mencari tahu asal suara tersebut, yang kemudian suara itu membawanya ke suatu tempat yang terdapat banyak tanaman perak dan sebuah pohon besar. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang dari pohon itu. Kemudian Tang San menanyainya kenapa ia memanggilnya dengan sebutan Raja. Lalu orang itu pun menjawab bahwa Tang San adalah satu-satunya orang yang memiliki darah bangsawan dari klan rumput perak. Sehingga ia yakin bahwa Tang San merupakan seorang kaisar dari klan rumput perak selanjutnya. Namun tentu saja Tang San tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang itu, dan menyangkalnya bahwa ia hanyalah spirit master biasa yang mendapatkan kekuatan dari berkultivasi. Tetapi pria itu kembali meyakinkan Tang San dengan menjelaskan silsilah Raja Klan Rumput Perak sebelumnya, yang ternyata itu adalah ibu dari Tang San, dan gelar raja itu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Tang San pun mulai percaya setelah mengetahui fakta tersebut dan juga merasakan aura ibunya yang ada di sekitar tempat itu. Setelah menjelaskan itu semua, kini orang itu akan memulai proses untuk membangkitkan aura kaisar klan rumput perak dari dalam tubuh Tang San.
Ketika proses itu terjadi, Tangsan kemudian dibawa ke alam bawah sadarnya ketika ia masih kecil dan bertemu dengan ibunya. Tang Hao, ayah Tangsan yang melihat dari kejauhan, bisa merasakan bahwa ada aura dari Ah Ying, yaitu ibu dari Tangsan, yang sedang membantu proses pembangkitan tersebut. Setelah proses pembangkitan selesai, kini Tangsan mengalami perubahan fisik yang sangat drastis. Seperti apakah perubahan fisik yang dialami oleh Tangsan? Sampai jumpa di episode selanjutnya.